Menyerahlah kau selamat. Putra mahkota pertama menang. Semua pangeran lain sudah tewas. Kekacauan perebutan takhta. Baginda telah memulihkan ketertiban. Aku memang ditakdirkan oleh surga. Hahaha, kakak pertama. Takhta naga ini milikku. Hahaha. Kakak kedua, takhta naga milikku. Hahaha. Hahaha, kakak ketiga takhta milikku. Ahahaha. Akulah pemenangnya. Hahaha, takhta naga ini milikku. Jangan mimpi. Yang tak kudapat, juga takkan kalian dapat. Mati bersama saja. Astaga, angin puyuh. Kenapa aku mimpi mereka lagi? Namaku Lin Shu, seorang transmigran. Setelah menyaksikan kekejaman perebutan takhta, aku putuskan bersembunyi di taman belakang. Hidup pasrah dan bermalas-malasan. Sistem. Check-in. Check-in hari ke-7.300 berhasil. Selamat tuan rumah dapat hadiah utama. Kultivasi ditingkatkan ke kesempurnaan bawaan tertinggi. Kesempurnaan bawaan tertinggi, ini puncak seni bela diri yang diketahui dunia. Mulai hari ini, walau dewa turun sekalipun, aku tak akan pindah dari sini. Pangeran ke-9 Lin Shu, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak mungkin. Aku sudah bermalas-malasan begini. Masih mengincarku, tapi beberapa gadis ini, tanpa senjata, ingin membunuhku. Sepertinya sulit. Hah, masih melongo? Aku datang menangkapmu. Bukan, tadi lupa bilang. Aku baru mencapai kesempurnaan bawaan tertinggi. Hah, bohong. Besok hari ini jadi hari kematianmu? Serang. Pergi! Awalnya cuma mau hidup santai. Tapi tak disangka, kekuatanku terlalu hebat. Ini lonceng kematian. Mungkinkah kaisar terdahulu sudah mangkat? Ah, urusanku apa? Sekarang yang penting tidur. Tidur. Kejadian darurat besar. Tuan rumah harus naik takhta. Atau dihukum insomnia permanen. Apa? Aku baru selesaikan tugas. Kok ada tugas baru lagi? लेकिन आखिरकार वह Penipu. Yang mulia, yang mulia. Kenapa pergi begitu saja? Sekarang, asalkan putra ke-10 yang berusia 3 tahun, Lintong dinobatkan jadi kaisar. Maka dunia ini akan jadi milik keluarga Li. Yang mulia, Wasiat kaisar terdahulu sudah diketahui umum, menobatkan putra ke-10 Lintong sebagai kaisar. Dengan Ibu Suri memerintah dari balik tirai, membantu kaisar baru. Yang Jang, Ibu Suri telah lama mengincar kekuasaan, namun ia sendiri tidak mampu. Jangan biarkan Ibu Suri menghancurkan masa depan dinasti Dasheng. Ibu Suri, almarhum kaisar tidak meninggalkan wasiat tertulis. Saat ini, mengangkat penguasa cilik berusia 3 tahun. Sama saja membahayakan negara. Keturunan almarhum kaisar belum punah. Harus angkat pangeran dewasa. Pangeran dewasa, mereka hampir semua telah tewas dalam perebutan posisi mahkota. Adapun Lin Shu, dia hanya seorang yang biasa-biasa saja, pemalas tanpa ambisi. Bagaimana bisa jadi kaisar? Kekuatan tingkat pengendalian Qi-nya hanya lelucon di hadapan keluarga kerajaan.
Angkat pangeran ke-10, Lintong, sebagai kaisar. Sedangkan Lin Shu, turunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Usir dari ibu kota. Tidak boleh, sama sekali tidak. Tidak boleh, sungguh tidak boleh. Jika Ibu Suri bersikeras demikian, maka kami para menteri hanya bisa mengakhiri hidup kami. Harap Ibu Suri pertimbangkan lagi. Aduh, bisa tidak kalian kecilkan suara? Aku bilang bisa tidak kalian kecilkan suara? Ganggu tidurku. Aku bilang bisa tidak kalian kecilkan suara? Ganggu tidurku. Ibu Suri, pangeran ke-9 ada di sini. Dia juga keturunan almarhum kaisar. Lagi pula pangeran dewasa. Menurut urutan, sang pangeran ke-9 yang berhak. Benar. Mendiang kaisar tak tinggalkan wasiat. Harus ikut tradisi anak sulung yang naik takhta. Pasukan keluarga Qin siap mati dukung pangeran ke-9 Ya pakau. Hamba dari Kementerian Keuangan. Hamba dari Kementerian Personalia. dan Kementerian Pertahanan setuju. Mohon pangeran ke-9 naik takhta untuk menenangkan negara. Kalian, berani sekali kalian. Dia itu orang lemah tak berdaya. Ibu Suri menunjuk anak sulung adalah dasar negara. Apakah Ibu Suri mau langgar tradisi leluhur? तुम अब भी मुझे Aku, Bising sekali. Anak kecil, ini bukan urusanmu. Pergi main tanah saja. Kalau aku yang naik takhta, jadi lebih tenang kan? Lonceng sialan itu berhenti bunyi kan? Ya, Baginda naik takhta, rakyat akan mendukung. Lonceng kematian akan berhenti sendiri. Kalau begitu cepat mulai. Aku mau kembali tidur. Tidur? Tidur? Tua-tua masih dilanjutkan? Ah, ya, dilanjutkan. Mohon paduka naik takhta. Mohon paduka naik takhta. Hidup yang mulia 10.000 tahun. Panjang umur dan makmur selamanya cukup menarik. Akhirnya selesai. Akhirnya aku bisa tidur. Paduka tertidur? Ini. si tak berguna ini, berani tidur pulas di hadapan semua menteri. Takhta ini siapapun bisa duduk. Ibu Suri, ini mau saya yang membunuh? Kaisar baru naik takhta, pijakannya belum kokoh, rakyat belum mendukung. Ini saat dia paling lengah dan para pejabat istana paling lambat bereaksi. Saya di puncak tingkat penguasaan Qi. Membunuh Lin Shu yang cuma tingkat pengendalian Qi, si lemah, lebih mudah dari membunuh semut. Cuma dengan membunuhnya, adik saya bisa menahan kaisar untuk memerintah pangeran. Dunia ini tetap milik keluarga Li. Sial, kaya dan terhormat dicari dalam bahaya. Saya lakukan. Mati kau, rayap. Hentikan, jangan. Hentikan, jangan. Dunia ini akhirnya milikku. 輪にするのですね。 Astaga, kekuatan manusia surgawi. Ini bukan Qi biasa. Ini pasti bukan tingkat pengendalian Qi. Kekuatan yang dimilikinya. Mungkinkah ini benar? Kekuatan kaisar adalah tingkat bawaan tertinggi. Bahkan sudah sempurna sepenuhnya. Kesempurnaan bawaan tertinggi. Dinasti Dasheng diselamatkan. Berani mengganggu mimpi indah kaisar? Cari mati. Mau kemana? Kenapa saya tidak bisa bergerak? Zhang Zhengyuan, kepala kabinet. Hamba hadir. Kaisar baru naik takhta, kurang paham aturan.
mencoba membunuh kaisar baru di istana, hukumannya apa? Yang mulia, itu pemberontakan. Oh, pemberontakan. Lalu bagaimana? Dihakimi 3 pengadilan, hukum mati 3 klan. Kukabulkan. Tapi aku bukan kejam. Pertimbangkan dia Ibu Suri, tetap ibu kandungku. Masukkan ke istana dingin. Tanpa izinku, tak boleh ada yang masuk. Baik, Ini si kutu buku. Ini mendatangkan tewa sungguhan, tegas dan tak kenal ampun. Tangan besi. Dunia akan berubah. Pengawal. Bawa pengkhianat ini. Keluar. Penggal. Ibu Suri, tolong aku. Ibu Suri, tolong. Ibu Suri, tolong. E só retornou tarde da noite. Ibu Suri, tolong aku. Ibu Suri, Lin Shu, kau menang. Selamat host selesaikan misi. Hadiah insomnia permanen dihilangkan. Dan lingkungan tidur sunyi sempurna bisa digunakan kapan saja. 20 tahun? Tahukah kau bagaimana hidupku selama ini? Kaisar menangis. kau paham apa? Kaisar pura-pura sedih saat menghakimi. Tunjukkan welas asih penguasa. Cari simpati rakyat. Hebat. Baginda bijaksana. Hati yang welas asih selalu memikirkan negara. Baginda menitikkan air mata. Karena ikatan saudara, sungguh kaisar bijak sepanjang masa. Kaisar kami penuh belas kasih. Ini berkah bagi dunia. Hidup kaisar. Hidup kaisar selamanya. Cukup, jangan berandai-andai. Bubarlah sidang. Beta hendak beristirahat. इतनी देर हो गई? Tidur. Kaisar kita ini sungguh dalam menyembunyikan diri. Saya Zhang Zheng Yuan sungguh sangat kagum. Silakan, kedua junjungan, silakan. Bukan cuma dalam, bahkan tak terukur dalamnya. Lao Chang, menurutmu Kaisar, kalau punya kemampuan sehebat ini, kenapa bisa diam saja selama 20 tahun di pavilion Jingan? Sudahlah. Pikiran Kaisar sulit ditebak. Baginda hebat dan perkasa. Ini berkah bagi dinasti kita. Hanya saja, entah Baginda akan menangani bagaimana kekacauan pembukuan kas negara itu? Benar, masih banyak hal yang harus ditangani Baginda. Saya menghormat pada 3 junjungan. 어느 부패한 대신이 Hamba Xiao Dengzi, pelayan harian Baginda. Oh, Junjungan Deng. Ada perintah apa dari Baginda? Baginda mengundang 3 junjungan ke ruang studi kekaisaran untuk berbincang. Cepat sekali. 해신세요. Bukannya mau tidur? Pikiran dewa sungguh sulit ditebak. 그럼 짐의 내탕고가 Silakan ikut saya. Baik, silakan. Yang mulia, Semua sudah hadir. Tak perlu sungkan. hormat pada yang mulia. Cukup. Hari ini kita langsung ke intinya. Mari kita samakan persepsi. Mari kita lihat apa yang paling dibutuhkan. Dinasti kita? Yang mulia persepsi? Apa maksudnya? Pasti yang mulia maksud butiran emas dan perak. Yang kurang adalah menginventarisasi harta. Sudah. Akan kujelaskan dengan sederhana. Sederhananya, apa yang paling kita butuhkan sekarang? Yang mulia, dinasti Dasheng kita tampak makmur. Namun sebenarnya penuh masalah. Yang paling kurang
adalah uang dan makanan. Kas negara kosong, lalu di wilayah kita, siapa yang paling kaya? Jika bicara kekayaan pribadi, tentu saja Li Wansan, orang terkaya di Jiangnan. Yang mulia, Anda bermaksud menyita hartanya? Itu tidak boleh. Li Wansan itu sangat dihormati di Jiangnan. Jika dia diganggu, masyarakat akan resah. Negara bisa kacau. Menyita? Kami akan suruh mereka. Kapan aku bilang mau menyita? Lalu yang mulia mau meminjam uang? Itu lebih tidak boleh. Yang mulia adalah kaisar. Meminjam dari pedagang. Itu akan dicela sepanjang masa. Meminjam apa? Pinjam tapi nggak boleh balikin. Ngapain pinjam dong? Kalau begitu, maksud yang mulia, Kalau ingatanku nggak salah, Li Wansan ini bukannya punya anak perempuan yang belum nikah. sepertinya memang ada. Nah, kalau gitu, aku nggak akan menyita hartanya. Aku juga nggak akan minjam uang. Aku mau hidup dari kekayaan istri. Oh, yang mulia mau hidup bergantung? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Li Wansan itu, walau kekayaannya setara negara, tapi tetap saja berstatus pedagang rendahan. Tinggi petani rajin pedagang. Pedagang paling hina. Jika yang mulia menikahi anak seorang pedagang, itu akan mencemari martabat kerajaan. Bagaimana nanti tulisan Bagaimana sejarah catatannya? mencatatnya? Yang mulia, perkataan Tuan Zhang masuk akal. Kas negara kosong, kita bisa cari cara lain. Urusan pernikahan ini tidak pantas. Kalau sampai tersiar kabar, bisa-bisa dicemu oleh para cendekiawan. Kepantasan, cemuhan. Bisa buat makan, bisa buat logistik tentara, bisa bikin aku tidur nyenyak. Menteri Wang, kamu juga bicara dong. Yang mulia, Wakil Menteri Zhang dan Jenderal Qin berkata benar, Betul. tapi hamba berpikir cara yang mulia layak dicoba. Bukan Pak Wang. Apa yang kau katakan? Jangan bikin ribut. Hamba melapor yang mulia. Hamba adalah Oh, baik. urusan rumah tangganya. Hamba masih cukup paham. Dia memang memiliki seorang putri bernama Li Sanyang. Hanya saja keadaannya agak istimewa. Istimewa bagaimana? Buruk rupa? Atau cacat tubuh? Bukan, Li Sanyang parasnya cantik dan juga jenius dalam bisnis. 10 tahun terakhir ini, semua usaha keluarga Li ditangani langsung oleh Li Sanyang. Yang istimewanya adalah umurnya sudah 30 tahun. Kacau. Yang mulia baru 25. Menyuruh yang mulia menikahi perempuan tua 30 tahun? Mana mungkin yang mulia bersedia menerimanya? 30 tahun? Bagus. 30 tahun justru bagus sekali. Lebih matang dan tenang dibanding gadis muda yang cuma cinta-cintaan dan cengeng terus. Selain mengganggu tidurku, dia ini tidak suka berdandan, hanya suka bekerja. Bukankah ini jelas-jelas pekerja pilihan langit? Urusan ini sudah diputuskan, tak perlu dibahas lagi. Orang ini sudah pasti kunikahi. Wang Shouren, pergi buatkan maklumat untukku. Yang mulia, yang mulia. Jangan sekali-kali. Diam. Bubar. Hamba menerima perintah. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Dudukan, bukankah sudah kubilang, bahkan langit runtuh. Mina de ouro ambulante. Sure. Langit tak runtuh ini aku. Apa ibu perlukan? Ibu Suri, putramu, sedang merenungkan jalan langit saat krusial ini tak bisa diganggu. Sure. Sudah kuduga jawabanmu. Kalau kau tak izinkan aku masuk sekarang, aku akan merebus ramuan penenang. Apa?
Ramuan penenang? Ramuan pahit itu? Ibu Suri, sejak kapan sekeras ini? Ibu, silakan masuk. Putra menyapa ibu. Luas bagai samudra, dalam tak terukur. Sure. Kau benar capai tingkat bawaan? Aduh, ibu kira kau pakai cara yang korbankan nyawa. Ibu hampir mati ketakutan. Ibu, ini Kau sembunyikan 20 tahun dariku? Tak boleh aku simpan keahlian? ibu, mana berani putra sembunyikan. Baru 2 hari lalu mimpi. Mimpi kakek berambut putih, memaksa ajar ilmu sakti. Begitu bangun, aku jadi tak terkalahkan. Aku juga bingung. Bagus. 20 tahun kau pura-pura bodoh. Sampai ibu pun tertipu. Bagus. Nanti takhta ini, bersiaplah. Soal harem ini, tak usah kau pikir. Dulu tak kurebut, kukira kau masih kecil. Kini, permaisuri berani ganggu putraku, maka akan kubantu singkirkan semua rintangan itu. Wah, kukira akulah si serigala berbulu domba. Ternyata ibuku sendirilah si licik sejati. Ibu selir perkasa. Dengan janji ibu, hatiku tenang. Kalau begitu, bolehkah hamba pulang tidur? Tunggu. Urusan penting belum selesai. Konon, kau ingin menjadikan putri keluarga Li dari Jiangnan sebagai selir. Ibu, Lisan yang ini keluarganya sangat kaya dan dia ahli dagang. Nanti uang ada, pembukuan terurus. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kau bisa pikirkan ini? Tak terbebani reputasi, ibu sangat haru. Kas negara kosong, masalah besar. Tapi, posisinya jangan terlalu tinggi. Dia anak pedagang. Jika jadi permaisuri, mungkin keluarga bangsawan tak akan diam. Jadikan selir saja. Betul, kenapa aku tak terpikir? Tanpa dukungan klan-klan bangsawan itu, tak mungkin aku jadi kaisar hingga hari ini. Jahe tua lebih pedas. Tentu saja boleh. Lagi pula dimasuk istana untuk bekerja juga. Lalu permaisuri? Kosong. Kosong. Calon permaisuri sudah ibu pilihkan untukmu. Dan itu pilihanmu sendiri. Waktu masih kecil. Kapan? Jangan-jangan waktu aku masih pakai celana bolong? Masih ingat toko obat keluarga Lu Yao itu? Pangeran ke-9, minum obat ini. Sembuh nanti. Yawer, ini manisan untukmu. Tentu ingat, cucu ahli obat lu, nyonya besar toko obat keluarga lu. Ya, dia itu. Keluarga Lu berpraktik lama, selamatkan banyak nyawa, sangat dihormati rakyat. Dan Lu Yao itu pergi sendiri ke selatan lawan wabah, 5 tahun lamanya. Menikahi Li Sanyang untuk keuntungan, menikahi Lu Yao untuk reputasi. Baru bisa meraih hati rakyat. Hebat. Sungguh hebat. ¿Que puede ser engañada y lastimada? Kiri pegang ekonomi, kanan raih dukungan rakyat. Pernikahan ini, kuberikan restu. Baik. Besok pagi, 2 maklumat kekaisaran dikeluarkan bersamaan. Gadis keluarga Li itu sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Sedangkan Lu Yao baru kembali beberapa hari lalu. Sedang di selatan kota, di klinik Jishi, berpraktik gratis. Ibu pamit. Aku cari istri. Kamu ini, aduh. Buru-buru amat. Yang mulia, kita mau kemana? Keluar istana, ke selatan kota, klinik Jishi.
Ini tidak sesuai aturan. Aturan? Akulah aturannya. Denyut nadinya stabil, tidak apa-apa. Terima kasih, Dewa Penyembuh Lu. Jam berapa sekarang? Lapor Tuan Muda, sudah pukul 9 malam lebih. Sudah semalam ini masih melayani pasien? Tak tahu 996 itu berkat, 007 ini pembawa ajal. Tuan Muda, Si me ha echado de menos. Artinya cari mati. minggir semua. Buta mata kalian, ini putra wakil menteri hukum. Minggir semua. Ini klinik Jishi? Aduh. Benar-benar bau, obat dan kemiskinan. Kalian para melarat, cepat keluar dari sini. Tuan Muda, ini klinik pengobatan, bukan rumah bordil. Jika kalian tidak berobat, silakan keluar. Sudah lama dengar Nona Lu, seperti bodhisatwa hidup. Bertemu hari ini, memang sesuai reputasinya. Nona Lu, aku belakangan ini nyeri dada parah, dan juga seluruh badan lemas sekali. Bagaimana kalau kau periksa diriku? Baiklah. Jika darurat, tentu akan kuperiksa. Tapi, wajahmu segar, suara mantap. Hanya ada kelelahan berlebihan. Selain itu tak apa. Jangan sok tidak tahu diri. Aku datang berobat ke sini, sudah menghormatimu. Jangan kira kau keluarga Lu, aku tak berani berbuat apa. Percaya tidak, klinik lusuhmu ini, besok, akan kututup. Ngawal? Ya. Usir semua, orang miskin ini keluar. Klinik Jishi hari ini, kukhususkan untukku. Keluar! Berhenti. Kalian perampas, ini klinik, tempat menyembuhkan orang sakit. Kalau begitu hari ini, aku jadi perampas. Setelah kuhabisi kau, lihatlah apa yang bisa kau lakukan. Jangan mendekat. Siapa? Siapa? Tuan muda ini kenapa mencuri ceker ayamku? Mau makan? Kubeli. Hei, Bukan maksudku. Kau cari masalah, ya? Tahu tidak, siapa ayahku? lalu kau tahu tidak siapa ayahku? Kutanya sekali lagi, malam-malam begini, bisa tidak berisik? Aku benar-benar tak ingin berurusan. Cari mati. Bukan, kamu siapa? Ayahmu. Tuan Muda, kamu baik-baik saja? Tuan Muda, baik-baik saja? Tuan Muda. Ngapain lihat-lihat? Mau ku bantu pulang? Tong sampah ini nggak muat buat kalian berempat. Mau coba? Tuan Muda, apa kamu luka? Perlu ku bantu periksa? Kenapa? Nggak kenal aku? Dokter, aku sakit. Sakit apa? Sakit rindu. Rindu padamu. Penyakitku ini sudah 5 tahun nggak diobati, sudah parah banget, udah nggak bisa sembuh. Dokter, tolong periksa dong. Pulang makan 2 jen huang lian. Lalu, akan kugunakan jarum ini untuk menusuk semua udang busuk di perutmu. Kalau masih nggak sembuh, ya tunggu mati saja. Jangan, tabib Lu.
Aku, jantungku. Kamu kenapa? Sayang, kamu kecapekan. Tidak, aku nggak capek. Tanganmu gemetar, bilang nggak capek. Kamu siang malam begini, melayan pasien. Kamu pikir tubuhmu dari besi? 5 tahun tinggalkan ibu kota. Terlalu banyak pasien tertimbun. Kalau aku nggak begini, mereka nggak bisa diobati. Tenang saja, aku punya Shui, puncak tingkat pengendalian Qi. Nggak bakal mati. Shui lagi. Keledai di perkebunan, nggak seberat ini kerjanya. Kalau kau terus begini, kau mau reputasi kedokteranmu tersiar kemana-mana. Nanti akan jadi sebuah bingkai kecil digantung di dinding, dipajang untuk dilihat orang. Jangan bicara sembarangan. Lalu harus bagaimana? Ya berhenti saja. Berhenti? Kau tahu tidak apa yang kau katakan? Kalau berhenti, rakyat biasa bagaimana? Ilmu pengobatanku bagaimana? Aku tidak menyuruhmu membuang ilmu itu. Aku hanya melarangmu jadi tabib di tingkat akar rumput. Kau jadi guru saja. Guru? Mengajar. Aku ingin mendirikan sebuah tempat, namanya Universitas Kedokteran Kerajaan Dinasti Dasheng. Kau jadi rektornya, jadikan ilmu pengobatanmu sebagai bahan ajar standar. Bentuklah siklus pengajaran tertutup, memberdayakan secara massal. Memberdayakan massal? Paduka, apa arti memberdayakan ini? Apakah maksudnya aku harus memberikan murid-murid? Lalu siklus tertutup ini apa artinya? Oh, aku tahu. Paduka ingin membuat kampusnya melingkar menjadi sebuah cincin? Secara sederhana, artinya 1 mengajar 5, 5 mengajar 50, 50 mengajar 500. Begitulah terbentuk rantai pengajaran memproduksi tabib secara massal. Maksudnya, kau tak perlu berjuang sendirian lagi. Nanti akan ada 500 tabib, bukan 5.000 tabib yang membantumu mengobati. 5.000? Tenang yang mulia. Saya pasti akan membangun sistem ini dengan kokoh. Sanjijing 100 kali sehari. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Dukungan yang mulia. Kalau benar ada 500, 5.000 tabib membantu saya mengobati pasien, itu pasti jauh lebih baik daripada saya bekerja sendirian. Ribuan kali lebih baik. Tapi ini tidak benar juga. Coba pikir, membangun sekolah, membiayai murid, membangun sekolah, buku pelajaran, belum lagi kebutuhan sehari-hari. Butuh berapa banyak uang? Untuk hal ini, kamu hanya perlu mengangguk. Sisanya, suamimu yang akan urus. Kamu mau lahan? Aku akan menyetujuinya. Taman kerajaan untukmu. Kamu butuh bahan obat? Aku akan perintahkan daerah-daerah mengirimkannya. Kamu butuh orang? Aku akan pasang pengumuman resmi. Luyao, dengarkan baik-baik. Sekarang aku adalah kaisar. Eu pessoalmente cavarei os túmulos de seus ancestrais. Tidak kupedulikan. Yang kupedulikan adalah melihatmu seperti malam ini. Tanganmu gemetar karena lelah, tapi masih mengobati pasien. Aku melakukan semua ini, bukan untuk alasan lain. Hanya untukmu. 5 tahun ini, aku sendirian di perbatasan selatan, melewati banyak sekali malam yang penuh keputusasaan. Tapi tak pernah ada seorang pun yang bertanya apakah aku lelah. Sekarang, ternyata ada seseorang yang begitu bodoh rela menggunakan seluruh kekuatan negara untuk membangun sebuah sekolah bagiku. Sudahlah. Jangan lagi memandangiku dengan wajah sedih seperti itu. Nanti orang yang tidak tahu, mengira aku menganiayamu. Kamu ini tidur lebih awal, nanti jadi jelek kalau kecapean. Aku nggak bakal mau kamu jadi permaisuriku. Linshou. Sudah ditempel. Mulai sekarang kamu milikku. Sebenarnya aku tahu kamu mau angkat lisan yang jadi selir.
Aku nggak peduli. Ya, soalnya butuh uang untuk kas negara. Tapi ciuman pertamamu ini, aku ambil dulu. Ini utangmu padaku. Dasar si gadis ini nggak mau rugi sedikit pun. Klaim hak milik stempel ini berharga banget. Xiao Dongji, jangan dibuang. Terharu banget, gairah banget, hebat banget. Kalon permaisuri memaksa cium yang mulia. Tadi kamu ngapain? Kalau masih lihat, percaya nggak aku cabut bola matamu? Kembali ke istana. Yang mulia harus ganti pakaian. Yang mulia, waktunya sidang pagi. Yang mulia, Aduh, apa setelah aku turun takhta, kalian baru bisa kasih aku hak buat... tidur sampai bangun sendiri? Kamu siapa? Hamba, yang mulia. Hamba diutus Nyonya Jingfei kemarin. Cepat juga, Ibu Suri bergerak. Cepat sekali diganti. Orang yang awasi aku. Ya, sudah cukup. Ganti baju sidang pagi. Hidup yang mulia, hidup selamanya. Kursi naga ini agak keras. Duduknya nggak nyaman. Kondisi kesehatan Kaisar, apakah ada keluhan? Bangunlah. Jika ada urusan, laporkan. Jika tidak, bubar. Hamba Zhao Tieshan hendak melapor. Katakan. Hamba mendengar, Baginda kemarin menyamar keluar dan baru pulang larut malam. Berhenti. Namamu Zhao Tieshan? Ya, Berapa usiamu? hamba sudah 65 tahun. Di usia segini, pagi-pagi tak mengasuh cucu, malah kesini mengawasi aku. Mengawasi kemana aku buang air malam? Tidak capek? Baginda mengucapkan kata-kata kotor. Hamba demi negara dan rakyat. Negara dan rakyat? Di luar sana, jutaan rakyat tak kau urus, kau malah urus kemana aku buang air malam. Baik. Kalian memang tak suka padaku, besok aku tak datang lagi. Atau, menurut kalian, siapa yang mampu, silakan duduk di takhta ini. Aku tak akan membantah. Kebetulan aku kurang tidur. Hamba khawatir. Baginda tenangkan amarah. Nah, ini baru benar. Bangunlah. Saya akan umumkan hal besar. Mulai hari ini, saya akan di luar ibu kota 准备可能 untuk dirikan sekolah kedokteran. Namanya हमारा ड्रैगन नोट कमाने के लिए. Universitas Kedokteran Kerajaan. Ada yang keberatan? Aduh. Yang mulia, jangan. Yang mulia, kas negara benar-benar kosong. Siapa bilang saya mau? Pakai uang kas negara? Lahan Kementerian Pekerjaan urus. SDM Kementerian Personalia urus. Uangnya, saya sendiri yang cari cara. Jangan khawatir Menteri Kian. Sekolah ini pasti untung. Yang mulia, bubar? Habis sidang, Tuan Zhang. Yang mulia bilang tak pakai uang kas. Lalu pakai uang apa? Jangan-jangan jatuh dari langit? Mungkin benar-benar dari langit jatuh. Tapi dari langit selatan mungkin. Hahaha. kemajuan Lu Yao sudah maksimal. Pasti pikirannya penuh. Cara bantu saya bangun sekolah. Sekolah ini jadi seumur hidup dia tak bisa turun dari kapal saya.
Xiao Dengzi, sampaikan maklumat kekaisaran ke keluarga Lu. Siap, Yang Mulia. Tadi malam, paksa cium Yang Mulia minta cap. Astaga. Apa aku jadi gila? Ya ampun. Aduh, aku sembuh. Terima kasih tabib Lu. Ilmunya sangat hebat. Saudara-saudara sekampung. Hari ini ada urusan penting di rumah klinik JC. Hari ini tidak menerima pasien lagi. Silakan pulang dulu. Kontrol ulang lain hari. Biaya berobat hari ini gratis semua. Maaf merepotkan kalian. Terima kasih tabib Lu. Terima kasih tabib Lu. Yauer, istana itu jurang yang melahap tanpa sisa. Ayah benar-benar takut kau jadi korban kekuasaan dan menderita di sana. Ayah, duduklah. और भर्ती करूंगा। Ayah, kau benar-benar berpikir begitu, putrimu sendiri. Apakah seekor kelinci putih yang mudah ditipu dan dijahili? Putrimu, karena sudah memilih jalan ini, berarti punya pemikirannya sendiri. Kaisar itu, sekilas saja sudah terlihat tidak biasa. Maklumat kekaisaran tiba. Ayah, putri akan pergi mengambil kunci yang menjadi haknya. Bagus. Hahaha. Dengan resti langit, titah kaisar, angkat Lu Yao sebagai dokter utama kekaisaran, memimpin pengajaran di rumah sakit kekaisaran, dianugerahi panji emas. Lihat panji seperti menghadap Yang Mulia. Diizinkan berjalan di istana tanpa lapor. Demikian titahnya. Yang Mulia Lu, terimalah titah ini. Lu Yao menerima titah dan berterima kasih. Dokter utama kekaisaran yang mengepalai rumah sakit kekaisaran dan menganugerahkan panji emas. Ternyata kaisar masih punya hati nurani. Dekandeng, tolong sampaikan pada kaisar, statuta universitas sudah kusiapkan. Tapi kaisar harus datang bertanya sendiri, supaya aku bisa tanya dia, apakah dia merindukanku. Baiklah, pesan ini pasti hamba sampaikan. Kaisar pasti senang mendengarnya. Sanyang, kau masih tak percaya ayahmu? Buku kas itu tak bermasalah. Mana mungkin ayah sembunyikan uang? Pendapatan toko kain Jiangnan bulan Maret 7.860 tahil. Kerugian transportasi sungai disetujui 10%. Laporan aktual 15%. Kerugian lebih dilaporkan 394 tahil. Arus kas Gadai Suhang bulan lalu 23.100 tahil. Pencatatan pengeluaran 19.800 tahil. Sisa 3.300 tahil. Tapi uang fisik di gudang 360 tahil. Kelebihan 320 tahil. Tak tercatat. Dalam 3 bulan, terkumpul 1.125 tahil. Buku tabungan Bank Barat Kota atas nama Wang R. Sebenarnya kau sembunyikan uang pribadi. Benar kan, Ayah? Ini kerugian toko kain ini mungkin pegawai salah hitung. Gadai Suhang itu 300 tahil itu mungkin akuntan lupa catat. Lupa catat. Ayah, buku tabungan Bank Barat Kota ini sudah kuminta ambilkan. Kalau kau tak jujur mengaku, pikirkanlah baik-baik uang simpananmu itu. Aku ini... Nona mata-mata dari utara melapor, Yang Mulia Wang Shoude sedang dalam perjalanan cepat, segera sampai di Jiangnan. Aku akan menyambut kakak iparku. Ingin mengambil kantong uangku? Lihat saja, apakah dia punya kemampuan? Wah, Kakang Shoren kau datang. Hahaha, Saudara Li, maaf mengganggu. Cepat, silakan masuk. Ayo. Kini kas negara kosong, Baginda Kaisar.
ingin menjadikan Sanyang sebagai selir. Bagaimana pendapat Saudara Li? Beberapa hari ini, kami sudah banyak berdiskusi. Akhirnya memutuskan untuk mengizinkannya pergi. Lagi pula keluarga Li terlalu banyak musuh dan terlalu kaya raya. Benar, di zaman sekarang, selain kaisar, tidak ada lagi yang bisa melindungi keluarga Li. Maklumat kekaisaran ini bukanlah surat hukuman mati, melainkan satu-satunya jaminan keselamatan keluarga Li. Iring-iringan kereta sudah kami siapkan. Akan segera kami berangkatkan. Kami akan memindahkan markas besar ke ibu kota juga. Wow. Dinasti Dasheng pasti akan mencatat keluarga Li dalam sejarah. Ini bukan iring-iringan kereta, ini jelas adalah tambang emas berjalan. Itu emas. Benar-benar emas. Dewa kekayaan telah menampakkan diri. Ah, cepat sembayang. Baginda, ada kabar gembira? Kabar gembira apa? Menteri korup mana? Ah, bukan. Li Sanyang yang datang. Konon, iring-iringan keluarga Li, semua muatannya emas. Berarti tabungan beta segera tiba. Siapa saja yang tahu? Yang mulia, sepertinya seluruh ibu kota tahu. Tapi ada yang iri bilang, iringan keluarga Li menghalangi jalan, mengganggu ketertiban. Minta disita. Disita? Siapa berani? Ini iring-iringan? Ini nyawa beta. Ini jaminan. Tidur nyenyak beta 3 tahun. Perintah. Kerahkan 5.000 pasukan pilihan, kawal Li Sanyang pulang. Hamba patuh. Tolong kakak ipar, sampaikan ke istana. Bilang Li Miaozhen membawa 160 juta tael perak telah tiba. Entah mas kawin ini cukup tak tukar. Waktu sang kaisar semalam, Aduh, kata-katamu kurang ajar. kakak ipar, maksudmu apa? Biar mereka rasa. Besok malam ke rumah, bicara detail bisnis ini. Oh, baik. Aku akan sampaikan sekarang. Ya Sanyang, aku ingatkan. Bisnis ini jangan sampai kau rugi sendiri. Ruji? Lihat saja, berani terima atau tidak. Ah, kamu ini. Hamba perempuan Li bersedia membantu yang mulia. Terlalu rendah diri. Kalau yang mulia suka hidup bergantung, pasti tidak suka wanita yang penurut. Hamba perempuan Li 손이 아프다. terlalu kuat juga salah. Menurut Wang Daren, yang mulia suka yang santai. Bagaimana jika membuat yang mulia marah? Wajah ini, bentuk tubuh ini, aku bukan merampok harta. Aku merampok kecantikan. Siapa? Yang mulia? Begini caranya bertemu? Beta datang untuk melihat uang. Datang untuk melihat orang. Lihat uangnya. Sebagai kaisar, tidak tahu malu begitu? Yang mulia, maukah Anda duduk dulu? Kalau selir tersayang mengundang, maka beta tak boleh menolak.
Yang mulia, terlalu sungkan. Selir tersayang, sungguh cantik. Sudah makan? Lapor pada yang mulia. Aku sudah makan. Sudah makan. Mengantuk? Mengantuk? Lah. Ternyata yang mulia mudah diajak bicara. Lalu selir tersayang mengundang beta ke istana. Untuk apa? Yang mulia, ini adalah ketulusan keluarga Li. Ini adalah barang senilai 160 juta tael perak. Dengan uang ini, 10 universitas kedokteran pun bisa dibangun. Aku ini menikahi Messina Temia. Kau ini membuatku tidurku belasan tahun ke depan, terbayar semua. Tidak, uang ini jangan diserahkan ke Kementerian Keuangan. Maksud yang mulia? Miaozen, aku tidak berniat memakai uang keluarga Li. Aku ingin uang ini dijadikan modal, buka sebuah toko. Kita berdua bekerja sama, buka sebuah toko. Namanya Bank Kerajaan Dasheng. Uang ini tidak dihabiskan. Cukup disimpan dan dilihat. Ini namanya pondasi. Dengan pondasi ini, aku akan menerbitkan uang kertas baru dengan teknologi anti pemalsuan. Namanya kupon naga. Asal membawa kupon naga kami, di toko kami bisa ditukarkan untuk belanja dengan emas dan perak sungguhan. Maka rakyat akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kupon naga kami. Dengan begitu, dapat menggerakkan siklus pasar, menghidupkan ekonomi. Jika rakyat benar-benar mau menukarkan kupon naga, kita cetak lagi. Lalu, uang yang beredar di pasaran bisa seketika menjadi 4.500 juta tael. Dengan uang yang mengalir ini, kita bisa lakukan hal besar. Misalnya, perbaiki jalan, normalisasi kanal. Jika tempat-tempat ini dijadikan pos bayar, Miaozen, coba pikirkan lagi baik-baik. Yang mulia, jika rencana ini berhasil, maka ini bukan sekadar sumber uang, ini juga strategi memajukan negara. Ini bukan strategi memajukan negara. Aku cuman tak mau dengar Kementerian Keuangan selalu mengeluh miskin. Tapi jujur saja, negara ini penuh masalah, rakyat telah lama menderita. Jika aku tak temukan jalan keluar, maka takhta ini bukan akan hancur. Di tanganku, Pria seperti inilah yang layak disebut Kaisar Abadi. Yang mulia, keluarga Li bersedia mengerahkan semua untuk bantu yang mulia dirikan bank kerajaan ini. selesai, berhasil dapatkan manajer profesional top. Ini hidup bergantung, yang diraih dengan kemampuan. Miaozen, lantainya dingin. Bangunlah dulu. Uang ini, jika ingin meledak, kita harus tingkatkan produktivitas. Harus kembangkan teknologi. Teknologi. Maksud yang mulia, gunakan uang bank untuk dukung teknologi itu, lalu uang akan menghasilkan uang. Cerdas. Jadi aku berencana dirikan Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Dasheng. Lalu rekrut orang-orang praktis, khusus teliti, cara meningkatkan hasil panen, cara membuat alat tenun lebih cepat, cara membuat kuda berlari lebih jauh. Dengan teknologi ini, kita bangun pabrik untuk produksi, barulah itu namanya mengubah batu jadi emas. Paduka sungguh jenius. Jika benar berhasil, Paduka pasti akan menjadi Kaisar Abadi. Miaozen. Miaozen. Sebenarnya Kaisar sedang memikirkan hal lain. Paduka, malam sudah larut. Jika Sedang memikirkan apa? tak disangka di saat seperti ini, Kaisar masih membicarakan urusan kerja. Kaisar sedang berpikir, urusan-urusan ini diserahkan ke Kementerian Keuangan. Para tua-tua itu sama sekali tak akan bisa menanganinya. Karena itu, Kaisar membutuhkanmu. Membutuhkan saya? Kaisar ini tak ingin kau masuk harem belakang, menyia-nyiakan bakatmu.
Jadi Kaisar angkat kau sebagai kepala pelayan wanita istana utama. Duduk mendengarkan di samping kabinet, mewakili Kaisar, yaitu aku, menyampaikan pendapat. Paduka? Tidakkah Paduka takut ada menteri yang mencela? Takut apa? Kalau kau bisa menghasilkan uang untuk Kaisar, siapa berani bicara sembarangan, aku suruh si Kinpo itu berbicara baik-baik dengannya. Lagi pula, selain itu, Kaisar ini malas. Kau bantu awasi para rubah tua licik itu. Dengan begitu, Kaisar punya lebih banyak waktu untuk tidur-tiduran. Paduka menyerahkan punggung Paduka pada saya, dan bahkan bersedia untuk saya melawan prasangka dunia. Paduka, Sanyang pasti tak akan mengecewakan kepercayaan ini. Hihi, sudah selesai total. Selesai bekerja. Selirku bawa mas kawin besar. Besok pagi kulihat siapa berani menentang. Hari sudah gelap, karena masalahnya sudah disepakati. Besok masuk istana lebih awal. Baik, Yang Mulia. Shoran, kau bawa lisan yang kembali kali ini. Berapa tael perak yang kau bawa? 160 juta tael. Apa? Berapa? Paman Zhang, hanya kusampaikan padamu. Hanya lebih tak kurang. Kaisar tiba. Hidup Kaisar selama-lamanya. Tadi malam ngobrol dengan Li Miaozhen terlalu seru. Pagi-pagi sudah dibangunkan. Jadi Kaisar, aku agak tak mau. Kalau Anda turun takhta, semua hadiah akan ditarik kembali. Baiklah, baiklah. Tahu-tahu, banyak bicara kau. Ada urusan, ajukanlah. Tidak ada bubar. Xiao Dengzi. Umumkan. Dengan mandat surga, Kaisar memerintahkan ada Li Miaozhen dari Jiangnan, berbakat dan berbudi. Ditetapkan sebagai pejabat wanita utama di hadapan Kaisar, merangkap selir mulia. Diberi hak bergerak di dalam kabinet, diizinkan mendengarkan sidang istana, dan membahas urusan negara. Demikianlah titah. Apa? Ini perintah yang kacau. Yang Mulia, ini tindakan yang menghancurkan negara. Jika memberi presiden ini, lalu di mana letaknya hukum leluhur? Di mana letaknya muka para pejabat istana? Hamba setuju. Mohon Yang Mulia menarik kembali perintah. Jika Yang Mulia bersikeras, maka hamba tua ini lebih baik menabrak diri sampai mati di aula ini dengan darah memberi nasihat. Kenapa tidak ada yang mencegahku? Tabraklah. Kenapa Sun Qing tidak menabrak? Apakah tiangnya terlalu jauh? Haruskah kusuruh Kinpo membantumu melemparkanmu ke sana? Hamba takut mengotori aula ini. Hah? Panggil Li Miaozhen menghadap. Rakyat biasa Li Miaozhen menghadap Yang Mulia. Ahem. Bangunlah. Xiao Dengzi. Bacakan. Xiao Dengzi. Bacakan. Daftar mas kawin keluarga Li. Uang tunai 50 juta tael. Emas 8 juta tael. Bahan makanan dari berbagai prefektur, sertifikat tanah, ramuan obat-obatan, senilai 30 juta tael. Total 160 juta tael. 160 juta tael. Hamba bersalah. Yang Mulia setuju, dengan dana ini sebagai modal, berdirikan Bank Kerajaan Dasheng, terbitkan koin naga, serap dana menganggur rakyat, dukung Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Dasheng, tingkatkan teknologi baru. Menurut perkiraan hamba, jika rencana ini berhasil, 5 tahun tanpa pajak. Pasukan perbatasan bisa diperbarui. Kelaparan di seluruh negeri hilang. Wah,
Tuan Li, oh bukan, pejabat Li, sejak hamba di posisi ini, setiap hari khawatir, sampai sulit tidur, rambut hampir habis rontok. Kedatangan Anda, penyelamat dinasti Dasheng, hamba rela serahkan posisi. Yang mulia, hamba tidak mampu. Hamba tak layak pimpin Kementerian Keuangan. Hamba harus mengalah. Jabatan di Kementerian Keuangan hanya cocok untuk Tuan Li. Jabatan di Kementerian Keuangan hanya cocok untuk Tuan Li. Siapa berani menentang, hamba gali kubur leluhurnya dan sita hartanya. Hamba tua berpikir, pahlawan tak dilihat asalnya. Meski Tuan Li perempuan, tapi punya bakat luar biasa. Mengabdi negara wajar, sangat wajar. Sangat wajar. Hamba setuju. Hamba setuju. 지미 무대에 오르면 Aturan dan tata krama apa? Di hadapan kekuatan dan kekayaan mutlak, hanyalah macan kertas. Selirku bawa dana masuk. Sekarang, siapa setuju? Siapa yang menentang? Kami tak keberatan. Baginda bijaksana. Hidup sang kaisar. Hidup selamanya. Baik, sudah diputuskan. Sidang pagi sisanya, serahkan pada selir tercinta. Aku lelah, akhirnya bisa tidur lagi. Nyaman. Nyaman sekali. Sekarang, kas negara sudah penuh, pengelola sudah ada, rakyat juga sudah ditaklukkan. Lalu apa lagi? Tinggal tidur, tidur. Bahkan dewa pun datang, jangan bangunkan aku. Tugas sistem. Tugas sistem, mencerdaskan rakyat, bisa dipersiapkan dulu. 3 tahun lagi, semua rakyat bisa baca tulis. Hadiah, laporan dibaca otomatis saat tidur. Hukuman, gagal akan dipaksa, selama 3 tahun, menyalin sanjijing 100 kali sehari. Apa? 3 tahun lagi aku harus kerja? Lalu bukankah bangku sia-sia? Hukumannya menjijikkan. Laporan dibaca otomatis saat tidur. Hadiahnya lumayan. Ambil saja. Sistem. Aku terima. Aku terima. Terima, lalu gimana? Aku bersikap begitu di sidang pagi? Apakah Baginda akan memenggalku besok? Tidak. Aku harus minta maaf pada Baginda. Menteri Ritus Sun Liben memohon audiensi dengan Yang Mulia. Sun Naiking, masuklah segera. Yang Mulia, hamba bersalah. Hamba mohon dihukum. Sun Naiking, saya punya tugas untukmu. Jika berhasil, kelancanganmu tadi pagi akan diampuni. Silakan perintahkan. Hamba siap menghadapi bahaya apapun, meski nyawa taruhannya. Kau juga tahu, saya akan mendirikan Universitas Kedokteran Kerajaan. Rakyat biasa, buta huruf semua. Bagaimana baca resep? Karena itu, saya ingin semua bisa baca tulis. Kementerian Ritus, buatlah bahan ajar sederhana atau tulisan yang sederhana. Pastikan seluruh rakyat dalam waktu singkat, secepat mungkin bisa baca tulis. Yang Mulia, maksud tuanku, seluruh rakyat, termasuk para petani kasar, bahkan wanita. Kenapa? Sambil menangis jerit alamak. Yang Mulia, ini sangat tidak boleh. Mendidik rakyat adalah jalan suci. Rakyat bodoh hanya tahu bertani dan bekerja. Mau apa melek huruf? Perintah saya, laksanakan saja.
Wahai menteri, aku tahu hal ini bagi Kementerian Ritusmu memang agak sulit, tapi aku mengerti kesulitanmu. Sudah carikan bantuan, pembantu, aku sudah terbitkan maklumat, memberitahu Akademi Hanlin. Nanti tinggal berkoordinasi, selesai. Sudah, tak ada urusan lain, laksanakan saja. Aku masih ada hal lain. Hahaha. Nak, kau dengar tidak? Ayah bicara, dengar, keluarga Li bawa 160 juta perak, masuk ibu kota, bahkan masuk kabinet. Jadi apa? Kepala pelayan wanita istana. Aduh, kok tenang saja? Kok tenang saja kau? Ayah, menurut ayah, apakah Baginda rajin? Beliau itu sejak kecil wataknya. Bukan? Nah, benar. Baginda takut repot, tapi lebih takut capek. Urusan negara, kalau tak ada yang bantu, dia harus kerja keras sendiri. Soal berebut kasih, tugasku menjaga kesehatan Baginda. Sekarang ada orang bantu urusannya, sumber kecapaiannya. Aku berterima kasih padanya, takkan iri. Kenapa aku harus berebut? Aduh, ayah, aku sebentar lagi masuk istana juga, jaga diri baik-baik. Hah, anak ini mirip siapa ya? Hai, Masukkan emas ini ke perbendaharaan dalam untuk uang saku Baginda. Cepat, lekas. Ini dia, rival cinta legendaris itu. Mau apa dia? Pamer kekuatan? Aku tak takut siapapun. Beri padaku. Hah. Kukira dia mau sombong. Tak disangka, ternyata mau periksa nadi. Luar biasa. Api hati mengamuk, pikiran tak tenang. Kau begadang berapa malam? Apa kau sebulan terakhir tak pernah tidur nyenyak? Tepat sekali tebakannya. Ilmu pengobatannya cukup hebat juga. Kalau begini terus, kurang dari sebulan, noda di wajahmu. Bisa kupakai main catur. Ini, bagaimana ini? Ini pil penurun panas dan penenang. Minum tiap hari. Tak ada niat konfrontasi, juga tak berusaha merebut kasih. Benar-benar mengejutkanku. Aku pergi dulu. Hei, kenapa kau memberiku resep? Tak takut aku berpilihmu? Aku tahu, kau ingin membantu Baginda. Tapi kalau tubuhmu rusak, siapa lagi yang akan membantunya? Terima kasih, Nona Lu. Lin Shu. Jangan tidur. Kalau kau tidur lagi, aku pergi. Capaian kesempurnaan bawaan tertinggi. Bukan diraih dengan cuma-cuma. Ku dengar, di jalan istana, kau bersama Li Miaozhen. Wah, ketemu lagi. Wah, infonya cepat sekali. Ada apa? Kamu tidak memalukannya? Suruh dia berlutut minta ampun? Aku tipe orang seperti itu. Aku cuma lihat emosinya meluap, lalu beri dia beberapa resep obat. Obat apa? Obat Wanglian dosis dobel, biar pahit. Katakan padanya, jangan kira punya sedikit uang, bisa semena-mena. Hati wanita paling kejam. Kenapa? Pengurus kecilku, kamu cari aku, ada keperluan apa? Apa karena orang-orang tua di istana itu membuatmu kesal? Jangan bicara itu lagi. Bikin kesal. Mereka bilang ini aturan guru pendiri, hanya turun ke dalam. Kalau aku mau beri kuliah umum di sekolah, itu mengkhianati leluhur. Kalau aku desak lagi, mereka akan bunuh diri di pintu sekolah. Reformasi itu pasti Vá ao Ministério das Finanças. para tabib tua itu hidup di istana hanya dengan keahliannya. Mana mungkin mau mengajar orang lain? Lalu harus bagaimana? Kamu ini bodoh sekali. Aku sudah kesal begini, kamu masih pukul aku. Aku marah. Kamu tahu, hidup di dunia ini hanya dua hal yang penting. Nama dan keuntungan. Nama dan keuntungan.
Cukup. Maka sang kaisar akan mengajarimu 2 trik agar kau bisa mengatur mereka. Tunduk total. Kau tahu yang paling mereka hargai adalah apa? Tidak tahu. Takut dilupakan keturunan. Takut nama hancur. Kau tahu yang paling mereka inginkan adalah apa? Apa? Dikenang selamanya. Menjadi guru besar sepanjang masa. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah memberi tanda nama. Tanda nama? Kita harus dikumpulkan di dalamnya. Ensiklopedia Medis Dasheng. Semua pengetahuan dikumpulkan di dalamnya. Setiap siswa yang masuk ke Akademi Sains kita, masing-masing mendapat harus ujian. Setelah lulus ujian, baru bisa jadi dokter istana. Bayangkan, di setiap halaman buku ajar, ada tanda nama. Nanti dokter-dokter membuka halaman pertama. Yang dilihat adalah karya Profesor si Anu. Mereka di hati generasi penerus. Posisinya seperti apa? Itu leluhur pendiri, dewa pengobatan. Ajarilah aku lagi. Lanjutkan. Sebaliknya, beberapa dokter tidak mau menulis. Tidak apa-apa, kita cari orang untuk menulis. Nanti, gelar raksasa karya tulis itu akan jadi milik orang lain. Tunggu saja. Saat mereka meregang kaki, masuk peti mati. Keturunan yang menyebut karya ini hanya akan ingat si penulis, tapi lupa pada mereka yang keras kepala mati. Bagaimana trik ini? Bisakah mereka tahan? Langkah ini terlalu kejam. Peluang dikenang sepanjang masa, orang-orang tua itu jika melewatkannya, pasti mati tak tenang. Makanya, bagaimana dengan Kaisar? Aku akan adakan lagi penilaian jabatan. Penilaian apa? Siapapun yang merilis resep obat baru, dapat 10 poin. Setelah dapat poin, bisa diangkat jadi profesor istimewa. Kau umumkan, gelar pertama, profesor istimewa ini, hanya 3 kuota. Kenapa cuma 3? Kalau banyak, tak berharga. Profesor istimewa ini dapat perlakuan tertinggi. Bukankah mereka sangat peduli warisan? Maka keturunan para profesor ini, anak cucunya, dapat prioritas masuk sekolah. Nanti bisa jadi dokter istana lebih dulu. Warisan. Siapa tak ingin keluarganya makmur selamanya? Para tua-tua itu, kalau berebut 3 kuota, otak berhamburan. Para tua-tua itu, kalau kau pedagang licik, jual kami semua, kami masih bantu kau hitung uang. Katakan, apa kau punya cara hadapi tua-tua itu? Ada. Maaf. Aku ke rumah sakit kekaisaran. Baik, biarkan Kaisar. Lihat kehebatan tabib Lu. Dah. Ini pil kuat. Silakan diminum. Terima kasih tabib Lu. Sekarang ada uang. Dan ada orang, bahkan juga berhasil menarik orang-orang tua di istana ke dalamnya. Kalau begitu, hari-hari tenang kaisarku semakin dekat lagi. Obat ini rasanya aneh. Mengapa begitu banyak laporan? Benar-benar tak bisa bersantai sedikit pun. Ibu Suri datang. Begitu Ibu Suri datang, pikiran Kaisar bisa lega. Ibu Suri, silakan duduk. Lihat ini. Dari Wangpan di rumah sakit kekaisaran. Katanya harus menemukan 300 kesalahan dalam kitab Kaisar Kuning tentang pengobatan dalam untuk membersihkan rumah sakit kekaisaran. Astaga, ini benar-benar surat darah. Di antara baris-barisnya terasa sangat mendesak. Dan ini dari tabib kerajaan Li. Katanya untuk menyusun buku teks, rela menyumbangkan. Menara koleksi bukunya yang tak pernah diizinkan orang masuk, disumbangkan semua. Ibu Suri, begitu pagi datang, langsung nyuruh Kaisar melihat kegilaan orang-orang tua ini. Langkah yang diambil gadis Luyao itu cukup menarik. Nama dan keuntungan. Ada nama baru, ada untung.
Tapi, langkah kali ini agak berisiko. Bagaimana menurutmu? Cara mainmu yang mengukir nama ini malah bikin orang lain ketakutan. Maksudmu para cendekiawan itu? Apa yang perlu ditakutin dari mereka? Aku tidak menyuruh mereka bantu induk babi melahirkan. Anakku, kau salah. Menyentuh soal nama, sama saja dengan menggali kuburan leluhur mereka. Menyentuh soal nama, sama saja dengan menggali kuburan leluhur mereka. Coba pikir, sejak dulu kala, siapa yang berhak menilai master? Para sarjana Akademi Hanlin atau rektor Akademi Kekaisaran? Benar juga, langkahku ini memang merampas kekuasaan mereka. Mereka takut. Takut kau tiba-tiba iseng, main-main seperti ini lagi. Mereka pasti waspada padamu? Ibu Suri, lalu apa yang harus kulakukan? Berpura-pura bodoh. Berpura-pura bodoh. Ya? Berpura-pura bodoh, malas dan semau gua. Biar mereka mengira, kau cuma jago bikin perempuan senang. Bikin perempuan senang? Itu keahlianku. Selama mereka anggap kau penguasa lalim, Como doar, não é? mereka justru akan tenang. Tapi kalau kau tunjukkan kebijaksanaan dan wibawa, sampai mengganggu kepentingan mereka, mereka akan bersatu dan menggigitmu seperti anjing gila. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Sangat menakutkan. Aku nggak mau lagi mengalami. 그놈들이 Aku paham. Kata malas akan kujalankan. Sampai tuntas. Reformasi akan kusamarkan. Sebagai kemalasan. Nak, coba pikir. Beberapa hari lalu, saat kau sederhanakan aksara, para menteri tua itu langsung memprotes mati-matian. Sudahkah kau pikirkan cara bermalas-malas untuk membungkam mereka? Jika para guru itu bertanya, alasanku cuma satu. Asalnya, terlalu rumit. Tangan kaisar lelah. Bagus. Alasan yang bagus. Siapa berani bilang kaisar tak boleh lelah? Mereka itu kurang ajar. Sekarang Ibu Suri tenang. Ibu Suri ada urusan? Pergi dulu. Hormat pada Ibu Suri. Demi cita-cita hidup pasrahku, aku harus menghibur para menteri setia yang pusing 7 keliling karena penyederhanaan aksara. Ini salah. Ini dari Chen Ziwen, Chen Tishuang. Mana bisa dihapus? Baginda minta sederhana dan mudah. Ganti jadi Tianda Dida. Baginda datang. Dari jauh sudah kudengar, kalian ribut. Ribut apa? Apa sedang bahas? Cara bagi uangku? Celaka. Apa Baginda datang menuntut? Tidak berani. Aku mau makan. Bagus. Tulisan ini bagus. Singkat padat, langsung ke inti. Siapa yang tulis? Baginda, hamba Baginda, Orang ini tulisannya jelek, tapi sederhana dan mudah ditulis. Kau genius. Aku putuskan, mulai hari ini kau ditunjuk sebagai penyederhanaan aksara, ketua kelompok tugas khusus. Ya, yang mulia. Sumo bertindak sembrono. Memalukan kaum terpelajar. Huruf kasar seperti ini. Tak pantas dilihat yang mulia. Kuharap yang mulia menghukumnya atas ketidakhormatan. Cukup. Ketidakhormatan, rakyat tak bisa baca, tak pahami pengumuman istana, apalagi ajaran bijak. Bahkan surat perbudakannya sendiri, diubah jumlahnya oleh tuan tanah, dia tak tahu. Utamanya huruf sekarang, terlalu banyak coretan. Aku lelah tinjau laporan. Dengan diubah, aku lebih ringan tinjau laporan. Paham? Lagi pula, kau berani menentangku? Kau kira kesempurnaan bawaan tertinggiku hanya pajangan? Aku tak mau dengar, wejangan muluk-muluk. Aku hanya ingin
Tak terlalu lelah tinjau laporan. Ketahuilah, aku ini orangnya malas. Tanganku lelah. Ini betapa dungunya, betapa konyolnya. Ketua kelompok tugas khusus penyederhanaan aksara, Senin. Hamba hadir. Hamba hadir. Mulai hari ini, Beta, beri kau hak istimewa. Ubah sesukamu, sesukamu. Intinya, prinsipnya satu. Himat. Besok pagi setelah sidang, jelaskan pada semua pejabat dengan jelas rencanamu. Yang mulia. Mulai sekarang, siapapun yang kirim laporan, kalau pakai aksara tradisional yang rumit, Beta tak akan baca. Tanganku lelah. Langsung tolak. Syukur atas anugerah junjungan. Syukur atas anugerah junjungan. Cukup. Lantai ini juga mahal. Kau kerjakan cepat. Permaisuri Beta, tunggu bukumu untuk buka sekolah. Baik. Hormat pada Yang Mulia. Guru Su, cepat bangun. Di dunia ini, tak ada benteng sempurna. Asal cangkul digoyang baik, tembok manapun bisa roboh. Xiao Dengzi, Hamba hadir. kembali ke istana. Hari ini hati senang, suruh dapur istana tambah beberapa lauk. Tuan kita hebat sekali. Kini, orang-orang tua di Akademi Hanlin ini akan sibuk sekali. Hanya kau yang pandai bicara? Jadi Kaisar ini memeriksa laporan bukan yang paling melelahkan. Bangun pagi ini, bagi orang sepertiku, yang sulit bangun, paling menyiksa. Ada urusan, laporkan. Tak ada urusan, bubar sidang. Hamba Sumo, penulis di Akademi Hanlin, menghadap Yang Mulia. Penulis Su, di aula istana, berpenampilan tak rapi, sungguh tak pantas. Tuan Sun, hamba sibuk mengubah karakter sampai tak sempat cuci muka. Sumo, kau bawa benda itu? Sudah dibawa. Rencanaku sederhana. Urai karakter, tinggalkan kerangkanya. Biar petani buta huruf. Bisa tulis nama dalam 3 hari, 3 bulan, paham pengumuman pemerintah. Konyol. Karakter Han ciptaan para bijak, setiap goresan punya makna mendalam. Kau uraikan karakter, masih pantas disebut karakter, itu mematahkan tulang punggung peradaban. Yang Mulia, hal ini tak boleh dilakukan. Sungguh tak boleh. Hamba setuju. Ini ganggu fondasi negara. Cukup. Jangan merengek, sayangku Sun. Yang kau katakan, semua kaisar pahami. Warisan budaya, sentimen. Tapi, Kaisar tanya satu hal. Kaisar capek baca laporan kan? Yang Mulia sibuk urus negara, pasti lelah. Laporan yang kalian ajukan, tulisannya rapat sekali, goresannya banyak, Kaisar capek menulisnya. Kaisar tak mau berusaha lagi, boleh? Yang Mulia, alasan apa ini? Begini, kalian berdua adu, yang menang ikut perintah, yang kalah diam saja. Adu apa? Hafal kitab klasik? Itu keahlianku. Hafal itu capek. Adu tulis huruf, aku yang kasih soal, lihat siapa lebih cepat. Tapi syaratnya, tulisannya harus terbaca. Siapkan alat tulis. Tulis kalimat ini yang bisa bikin pengguna huruf kompleks langsung frustasi. Dá-me o cilindro. Ngihe, kalian tulis untukku melankolis, sangat melankolis, kura-kura melankolis. Mulai para menteri yang paham, wajahnya sungguh ekspresif. Setiap huruf kompleks ini, coretannya bikin kesal. Sudah selesai. Paduka, sudah selesai? Menteri Sun, Paduka, sebentar lagi. Sumaka, perlihatkan tulisanmu pada semua orang.
Memang jelas sekali. Hamba telah selesai. Sekarang perlihatkan juga tulisanmu. Sudah lihat para menteri? Tulisan Menteri Sun ini memang cantik, tapi dia itu karya seni. Harus dibingkai dan dipajang. Kau bilang aku lihat laporan bikin ngantuk, apalagi lihat tulisanmu. Mata jadi pusing, lihat tulisan Sumo. Memang jelek, tapi aku lihat tak capek, langsung tahu ini tulisan apa. Aku ini orang malas, kalian semua tahu, tak usah kusembunyikan. Tapi yang paling ku benci, kalian bikin hal simpel jadi rumit. Hari ini, aku buat aturan baru. Mulai hari ini, ada masa transisi setengah tahun, Akademi Hanlin bertugas buat bahan ajar. Kumpulkan semua aksara sederhana, sebarkan ke seluruh negeri. Setengah tahun lagi, semua orang harus pakai aksara sederhana. Siapa pakai aksara kompleks lagi, aku anggap itu kode acak. Tak paham ditolak. その情報が衝撃的か見よう。 Tanggung sendiri. Cukup bubar. Kami pamit. Oh ya, Sumo, kau tunggu di sini. Ada yang mau kutanya? Baik. Pagi-pagi begini, capek sekali. Langkah pertama, berhasil. Kau ini cukup santai ya. Lihat penampilanku, Baginda. Tahu kalau aku agak gila. Orang gila bagus. Orang gila bicara jujur, berani lakukan hal yang orang normal tak berani. Ini penyederhanaan tulisan. Jika kau selesaikan untuk beta, beta izinkan kau masuk kabinet untuk membantu beta menolak semua memorial yang sulit dibaca ini kembali ke pengirimnya. Yang mulia percaya padaku? Terima kasih atas anugerahnya. Yang terhormat Wang, urusan penting yang beta percayakan padamu, bagaimana perkembangannya? Lapor yang mulia. Keluarga Li sangat bersungguh-sungguh. Aset keluarga Li segera akan sepenuhnya dapat digunakan oleh Yang Mulia. Oh ya, ibu kota katanya sangat ramai. Para pangeran daerah dan anak-anak keluarga bangsawan semua mengirim utusan. Benar. Selain pangeran yang menjaga perbatasan, yang sulit kembali ke ibu kota, pangeran dan adipati lainnya, semua mengirim orang penting atau datang sendiri. Bagus. Beta sedang khawatir. मुझे पता है आप लोंगशी के हैं। Hanya dari keluarga Li ini masih kurang. Mereka ini kaya, masing-masing menjaga gengsi. Ini adalah uang yang datang sendiri. Ini orang yang datang sendiri. Kerabat. Ya, Yang Mulia, 例えばいびきがうるさいとか。 apa maksudnya? Oh ya, yang terhormat Wang, upacara pernikahan agung ini tahun-tahun sebelumnya, biasanya bagaimana pelaksanaannya? Lapor Yang Mulia. Menurut tradisi leluhur, harus ada jamuan di Istana Taihe dengan tarian dari Jiao Fangxi. 多様卓。 Tapi Membosankan. Sangat membosankan. Coba bayangkan, melihat sekelompok tua-tua duduk makan nasi dingin, ditambah lagi menonton tarian lambat-lambat, aku saja mengantuk mendengarnya. lalu, apa maksud Yang Mulia? Malam ini jamuannya. Jangan disebut jamuan negara. Ganti nama jadi Malam Amal Seni Budaya Dinasti Dasheng. Malam amal? Kamu tidak paham maksudku. Bukankah kita ingin mempromosikan aksara sederhana Sumo?
Sekolah perlu dibangun kan? Semua butuh uang, benar kan? Keluarga Lee ini, jangan hanya mereka yang bayar besar, tidak boleh begitu. Kita harus kasih kesempatan pada semua orang untuk tunjukkan kesetiaan, acara besok malam, pergilah ke rakyat, carikan untukku kelompok opera yang pandai main drama sedih, naskahnya akan kuberikan. Ije, ikuti saja idenya. Sedih. Ya, sedih. Nanti saat para pangeran dan anak bangsawan itu melihatnya sampai mata berkaca-kaca. Aku akan maju, umumkan pendirian Yayasan Bantuan Pendidikan Dasheng. Agar tragedi tak terulang, aku akan donasi dulu, lalu... Ini bukan acara gala biasa. Ini jelas-jelas untuk menjebak para bangsawan. Dengan pentungan moralitas, memaksa mereka mengeluarkan uang. Aduh. Anak-anak keluarga terpandang itu menginginkan nama baik dan harga diri. Dengan langkah yang mulia ini, astaga, yang mulia sungguh bijaksana. Ini baru permulaan. Selanjutnya, Menteri Wang yang akan menanganinya langsung. Oh ya, panggungnya juga harus dibuat megah. Untuk lampunya, tidak perlu cukup nyalakan lebih banyak lilin, agar suasana terasa cukup. Lagi, para donatur yang banyak itu harus diberi piagam penghargaan. Aku sendiri akan menulisnya, misalnya dengan kata-kata Darmawan Terunggul atau semacamnya. Barang-barang ini hanya perlu sedikit tinta yang terbuang. Mereka pasti akan suka. Dengan beberapa lembar kertas, menukar uang tunai mereka. Transaksi ini sungguh menguntungkan besar. Hamba patuh pada perintah. Cukup, cepatlah pergi dan sibuk. Aku masih harus tidur lagi. Hahaha, hamba mohon pamit. Semua ini sedang dalam perjalanan. Pangeran daerah yang ingin ke ibu kota, anak-anak keluarga terkemuka. Kalian kira datang untuk pesta. Sebenarnya, datang untuk jadi santapan kaisar. Hahaha. Tidak tahu? Wah, pertunjukan ini terlalu bagus. Kasihan sekali. Paduka bagaikan dewa? Sepanjang hidup hamba, belum pernah hamba saksikan pertunjukan yang begitu menyentuh hati dibandingkan dengan drama-drama cengeng tentang pujangga dan gadis cantik. Ini jauh lebih baik. Terharu saja tidak cukup. Tujuan kita adalah mencari uang, agar semua anak di negeri ini, seperti anak-anak di panggung ini, bisa bersekolah dan makan telur. Kamu pergilah ke Kementerian Keuangan. Pilihkan untukku puluhan orang yang pandai menangis dan aktingnya bagus. Bentuk sebuah tim penggugah suasana, mereka akan memulai teriakan dan tangisan. Bisa dilakukan begitu? Tunggu sampai aku naik panggung. Saat aku menangis terseduh-seduh, tersedak-sedak, hingga tak bisa bicara. Orangmu harus memulai tangisan. Tangisannya harus mengguncang dunia, sambil menangis teriak, aduh, kasihan sekali. Hamba bersalah, hamba akan menyumbang gaji setahun. Ini bukan pejabat negara. Ini jelas. Tim pelayat profesional. Paduka tenang saja. Serahkan pada hamba segera aturkan. Yang mulia Tuan Wang, hanya menangis tak cukup. Para pangeran dan keluarga bangsawan itu bermuka tebal sekali. Usai menangis, tetap tak mau keluarkan uang. Pendapatmu, kekasih? Manusia hanya cari nama dan keuntungan. Pertama, hamba usul, di gerbang selatan ibu kota, dirikan prasasti besar. Namanya prasasti jasa. Siapapun yang sumbang, lebih dari 100.000 tael, namanya diukir di sana. Jika lebih dari 1 juta tael, dapat prasasti terpisah. Mohon yang mulia tulis sendiri prasastinya. Dihormati ribuan orang. Ini namanya dikenang selamanya. Kedua, beritahu Kementerian Keuangan. Katakan uang sumbangan para pangeran tidak akan disimpan di ibu kota. Semua akan dipakai di daerah miskin untuk bangun sekolah. Begitu pula, di depan sekolah, dirikan juga prasasti jasa. Lalu, uang dari keluarga Wang dipakai untuk wilayah asal keluarga Wang. Uang dari keluarga Li dipakai untuk kampung halaman Li. Dengan begitu, mereka tak punya alasan menolak. Berdarah dingin sekali. Kekasih,
Caramu memotong sayuran ini, bahkan akarnya tak engkau sisakan. Yang Mulia terlalu memuji. Hamba hanya ingin membantu meringankan beban Yang Mulia. Satu bertugas serang hati. Memang cocok suami istri. Tapi mereka yang sombong, keringat besar. Apakah rela diatur seperti sapi? Yang Mulia. Bangunlah, Yang Mulia. Beta baru tidur 1/4 jam. Ada apa? Yang Mulia, ini undangan untuk para pangeran dan keluarga Ningrat. Gambarmu ini, bukannya ini lokasi acara amal kekaisaran? Tapi penataan tempat dudukmu, ini kelihatan unik. Tempat inti lingkaran emas, 5.000 tael. Tempat lainnya, 2.000 tael. Bahkan dibagi lagi, kursi tertinggi, kursi kehormatan. Yang di pinggir, kursi umum, 100 tael. Beta kira, bos licik sudah kejam. Ternyata selir beta. Lebih kejam lagi, Yang Mulia, 5.000 tael, bukan beli kursi tapi perhatian kaisar. 10 kursi ini paling dekat. Paling menarik perhatian Yang Mulia, ini premium politik. mereka cinta kekuasaan. Beta paham. Tapi yang umum di pinggir, 100 tael 1, ini malah tiket berdiri. Kebanyakan adalah rakyat biasa dan pedagang. Mereka mau beli. Yang Mulia, para bangsawan terkemuka itu paling memandang rendah kalangan pedagang. Menurut Yang Mulia, apakah mereka mau duduk bersama mereka? Nanti, demi menjaga gengsi, walau tak mau, mereka tetap harus bayar. Sayang otakmu ini. Benar-benar jenius bisnis. Ini baru langkah pertama. Serangan mematikan yang sesungguhnya ada di sesi donasi. Bayangkan saja, jika pada malam itu seorang tukang jagal babi, untuk mendapat nama di prasasti jasa dan demi gelar pedagang kekaisaran, langsung melemparkan 10.000 tael perak. Sedangkan pangeran yang duduk di depan, jika hanya menyumbang 500 tael, Maka muka sang pangeran itu akan hilang muka total. Hahaha. Pemandangan itu terlalu indah, tak sanggup dilihat. Hal ini Kaisar setujui. Oh ya, carilah si pelit Chen Duo untuk bekerja sama denganmu. baik Yang Mulia. Kaisar ingin acara ini menjadi pertunjukan termahal dalam sejarah dinasti Dasheng. Apa? Hanya 100 tael? Untuk acara ini, 200 tael pun aku akan pergi. Apa katamu? Kursi utama hanya ada 10? Pergi, harus pergi. Untuk Anda, tiket Anda, simpan baik-baik, hati-hati di jalan. Dayang Li ini licik sekali. Menyuruhku menyita separuh tiket, lalu dijual lagi di sini. Untungnya luar biasa. Hahaha. Tiket dijual. Siapa cepat dia dapat tiket jamuan malam kerajaan? Pelan-pelan simpan baik-baik tiket Anda. Hehehe. Aduh, hati-hati. Lantai ini dari marmer putihan. Langkahmu harus pelan. Jangan sampai rusak. Orang miskin ya begitu. Hahaha. Inilah perbedaan kelas. Kaisar tiba. Dirgahayu Yang Mulia. Bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Hari ini tiada tata krama. Kalian semua beli tiket masuk. Semua adalah tamu Kaisar. Maka hari ini Kaisar akan memperlihatkan pertunjukan baru. Ada apa? Lampu kenapa padam? Ada pembunuh, lindungi Kaisar. Panik apa? Kaisar belum mati. Diam semua. Ini hidangan pembuka. Untuk kalian, domba-domba gemuk ini, drama sentuhan hati. Keluar dari pegunungan. Ibuku bilang, belajarlah giat. Keluar dari pegunungan. Aduh. Menyedihkan sekali. Langit sungguh tak adil. Gadis yang baik ini
Kenapa tak bisa sekolah? Suasananya ini terlalu berlebihan. Tapi efeknya bagus. Suasana sudah cukup tercipta. Selanjutnya, modal yang dapat mengubah negara kita ada pada para keluarga ningrat ini. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku dengar kalian yang hadir kebanyakan berasal dari keluarga terpandang. Mementingkan garis keturunan, mementingkan warisan, mementingkan membalas budi kampung halaman. Tapi baru saja aku lihat beberapa kepala keluarga ini sepertinya belum memutuskan. Cara menyumbangnya, aku rasa aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga, kalian semua kaya raya. Uang ini harus digunakan tepat sasaran. Semua uang yang kalian sumbangkan hari ini tidak akan tersisa di ibu kota. Semua akan dialokasikan tepat sasaran. Apa artinya tepat sasaran? Uang yang kalian sumbangkan, aku gunakan untuk kampung halaman kalian. Dan di setiap daerah, di depan pintu sekolah baru, akan didirikan prasasti jasa yang besar. Terukir nama, para donatur. Tuan Wang, aku tahu kau dari Longxi. Kudengar daerahmu dilanda kekeringan. Anak-anak sampai kulit pohon tidak bisa makan. Apalagi bersekolah. Aku juga tahu Tuan Wang baik hati. Tidak tega melihat warga kampung menderita. Namun, aku lihat rakyat ini baru saja menangis sangat sedih. Bagaimana kalau kau menyumbang 10 sekolah untuk Longxi? Yang mulia, hamba biasa Marga Zhang, hamba rela mengeluarkan uang, asalkan anak-anak di sana bisa bersekolah. Katat, Tuan Zhang menyumbang 10 sekolah untuk Longxi. Kuberi nama sekolah Amal Zhang. Dan dirikan prasasti di tiap kabupaten Longxi. Bertuliskan Dermawan Agung Tuan Zhang, relakan harta demi atasi kesulitan. Memberi manfaat bagi rakyat Longxi. Ini benar-benar menghancurkan mental. Longxi ini adalah wilayah keluarga Wang kami. Ini seperti menggali kuburan leluhur keluarga kami. Kau adalah Menteri Sun, benar kan? Tampaknya harus memberi sekarang. Keluarga Sun saya sumbang 200.000 tael. Keluarga Wang saya sumbang 300.000 tael. Keluarga Du saya sumbang 400.000 tael. Keluarga Liu saya sumbang 500.000 tael. Keluarga Mi 600.000 tael. Keluarga Zhao 800.000 tael. Keluarga Tang 900.000 tael. Terima kasih para menteri. Karena para menteri begitu bijaksana dan berprinsip, begitu peduli pada tanah kelahiran. Hatiku sangat terhibur. Acara malam ini sudah selesai. Uang sudah disumbang. Apakah semua sudah lelah? Menteri Qian, urusan selanjutnya harus diatur dengan baik. Jika kurang 1 koin pun, atau kulihat ada yang dikatakan asal-asalan, aku akan menuntutmu. Hamba menerima titah. Hamba akan berusaha sekuat tenaga. Tidak akan membiarkan yang mulia kecewa. Sampaikan titah Kaisar. Pedagang yang hari ini menyumbang lebih dari 10.000 tael, akan Kaisar anugerahi papan pedagang berbudi. Melihat papan ini, seperti menghadap Kaisar sendiri. Pejabat daerah dilarang sengaja menyulitkan atau memungut pajak semaunya. Yang mulia memberitahu kita, jika mengabdi pada rakyat, meski hanya pedagang, yang mulia akan membela kita. Cepat bangunlah. Xiao Dengzi, pergi beritahu Jenderal Besar Qin, suruh dibawa pengawal kekaisaran, mengawal para menteri dan pedagang keluar istana. Jika ada yang buat keributan di istana, atau setelah keluar, dibalas dendam, Kaisar akan menuntutnya. Hamba patuh. Sudahlah. Semua boleh bubar. Kaisar sudah mengantuk. Saatnya urus hal penting. Upacara pernikahan agung telah sukses. Sekarang tibalah malam pertama. Hamba menghadap Yang Mulia. Kau Nenek Rong, pengasuh Ibu Suri kan? Yang Mulia, malam ini hari bahagia, Yang Mulia dan Permaisuri. Ibu Suri khusus menyuruh buatkan arak darah rusa. Beliau berkata, Yang Mulia akan lelah, perlu dikasih suplemen. Anggur darah rusa. Ditambah dengan latihan gabungan ini, kekasihku, malam ini kau mungkin tak akan sanggup menahanku.
Wah, efeknya cepat sekali. Sudahlah. Sudahlah, Baiklah, baiklah. Kekuasaan kaisar sungguh agung. aku ingin tahu dalam sikap apa kekasihku akan menemuiku. Kekasihku, aku datang. 3.500 tael, dan 1.000 tael dari toko kain Jiangji. Ini agak canggung. Yang mulia, Anda sudah kembali. Yang mulia, kali ini kita akan benar-benar kaya raya. Lihat, Kekasihku, hari ini adalah malam pengantin kita. Bukan milik keluarga Limu, rapat pemegang saham apa? bicara soal kamar pengantin nanti saja. Lihat, kali ini kita untung lebih dari 6 juta tael perak. Kekasihku, aku akan menjadikanmu wanita terkaya di dunia. Oh ya, aku dapat ide. Apa ide itu? Kitab kuno yang disumbangkan keluarga Kong. Itu satu-satunya salinan. Kita bisa buat edisi cetak ulang terbatas. Begitu buku ini terbit, nanti para cendekiawan itu pasti berebutan membelinya. Ini namanya bayar untuk pengetahuan. Yang mulia, Anda benar-benar, harta karunku, bersamamu, inspirasiku terus mengalir. Harta karun apanya dasar? Aku cuma mau kau bayar biaya menginap malam ini. Sudah terpikir. Rencanaku ini belum dibuat. Aku mau. Buat apa lagi? Li Miaozhen, malam ini kau hanya punya satu tugas. Apa itu? Hitungkan untuk beta biaya menginap malam ini. Malam ini kau hanya punya satu tugas. Apa itu? Hitungkan untuk beta biaya menginap malam ini. Tidak bisa memimpin tim, harus kerja sampai mati. Aku memang jenius. Selanjutnya, tinggal tidur. Yang mulia, Komandan Huan nekat masuk istana, hamba tak bisa halangi lagi. Yang mulia, kabar mendesak dari perbatasan utara. Kasan tua, kau tahu masuk istana tanpa izin. Itu kejahatan apa? Menghukum 9 generasi. Kau masih ingat itu? Katakan, kubanding kabarmu penting atau tidak? Kalau tidak, kau akan kulempar ke kolam teratai untuk pakan ikan. Kerajaan Monggolci mengerahkan 30.000 kavaleri pilihan menyerang perbatasan utara. Dinasti Dasheng dalam bahaya. Yang mulia, ini kavaleri pedang melengkung, terhebat Monggolci. Berikan tabung bambu itu, biarkan beta lihat seberapa mendesak. Ini serangan mendadak. Yang mulia, saya jamin nyawa saya, informasinya pasti benar. Bukan itu maksud saya. Tapi laporannya sangat detail. Justru yang mau saya katakan, Mak ingat kau guna cara rahsia. sungguh bodoh. Saya mohon titah untuk mengerahkan 100.000 kavaleri perbatasan utara Jenderal Qin untuk menggempur mereka. Sungguh boros. Masih mau kirim pasukan? Kamu tahu tidak, mengerahkan 100.000 tentara butuh biaya berapa? Kamu kira uang kas negara datang dengan mudah? Membunuh itu cara paling rendah. Pemenang sejati adalah yang mengeringkan sumsum musuhnya. Mereka malah akan menangis dan mau kerja untukku. Ini barulah seni kekaisaran sejati. Mohon yang mulia jelaskan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Yang mulia bijaksana. Oh ya, di laporan ini tertulis, ada yang disebut prajurit terhebat dan seorang bijak dari padang rumput yang akan datang untuk menghina hamba. Benar yang mulia ingin membunuhnya? Bunuh apa? Ini orang kaya bodoh yang datang sendiri. Dengar soal prajurit terhebat itu, begitu masuk ibu kota, carilah alasan, misalnya dengkurannya keras, mengganggu feng shui ibu kota, denda dia ribuan tael dulu. Kalau tak punya uang, suruh dia perbaiki tembok kota untuk hamba. Lalu soal bijak dari padang rumput itu,
Dengarkan titah hamba, meludah sembarangan, buang sampah sembarangan, wajahnya jelek, semua itu alasan yang bisa dipakai. Biarlah mereka datang menunggang kuda, tapi pulangnya bahkan celana dalam pun harus mereka tinggalkan. Kalau mereka tak tahan dihina, dan mulai menyerang lebih dulu, nanti kita semua adalah korban. Hamba akan keluarkan maklumat untuk menyerang. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya pembalasan terpaksa yang adil. Mengerikan sekali. Dinasti Dasyang kita masa depan cerah. Hamba terima titah. Baik, pergilah dan tutup pintunya. Oh ya, kalau engkau ganggu hamba lagi, dengan hal remeh seperti ini, percaya tak percaya, hamba cabut janggutmu. Hamba mohon diri. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Pasukan kavaleri kita adalah yang terbaik. Suruh kavaleri mundur. Semua maju. Bakar anggaran. Kita punya banyak uang. Beres-beres apa pagi-pagi begini? Mongolci belum menyerang. Menurutku kalian lebih bersemangat dari Mongolci. Yang mulia, bukan kami tidak tenang, tapi pertempuran ini terlalu mudah. Hamba sudah bertempur seumur hidup. Setiap kali mempertaruhkan nyawa, berkutat di antara hidup dan mati. Setiap kali karena persediaan logistik kurang, situasi tidak jelas. Pertempuran seperti itu sangat menyebalkan. Sekarang berbeda yang mulia. Dengan intelijen dari Huashan ini, kita seperti punya mata ketiga. Apa yang ingin dilakukan Mongolci? Jalur mana yang akan mereka lewati? Kita tahu semuanya dengan jelas. Benar yang mulia. Sekarang kita punya uang. Anggaran melimpah. Bisa tekan mereka dengan kekuatan penuh. Bakar anggaran militer. Bakar gaji tentara. Bunuh mereka. Para pemboros itu izinkan aku menyela. Kapan aku bilang akan berhadapan-hadapan langsung dengan Mongolci? Tidak langsung, yang mulia. Kita sekarang punya uang. Bukankah untuk berhadapan langsung? Aku ingin... Bodoh. Harta negara begini dipakai? Benarkah? Kau tahu Panaki itu? Sekali tembak, ratusan ribu tai lenyap. Kalian ini tak urus rumah tangga, tak tahu harga beras. Dengarkan baik-baik. Strategi kali ini 4 kata saja. Turunkan biaya, tingkatkan efisiensi. Apa? Hemat uang, kerjakan dengan baik. Huashan, jelaskan rencanamu semalam. Pada para pemboros yang kasar ini. Ditetapkan yang mulia, rencana penghancuran. Pasukan Mongolci yang menyerang. Langkah pertama, pura-pura lemah. Langkah kedua, kepung dan hancurkan. Kenapa rasa rencana Kaisar terlalu lembut? Lembut, taktik yang mulia, lebih kejam dari penggal kepala. Hamba segera atur pasukan. Pergilah. Ya. Rencana yang mulia. Sungguh mengerikan. Putus jalur hidup mereka, baru kita bisa tidur nyenyak. Huashan, awasi mereka, laksanakan rencana. Ya, yang mulia, hamba jamin akan buat orang Mongolci meratap pilu. Lihat, lakukan. Jangan main akal dengan yang mulia. Bulu domba diambil, sampai paku tenda pun dicabut. Pertempuran ini untung bersih 8 juta tael. Yang mulia, efisiensi biaya, tingkatkan hasil. Benar-benar manjur. Jangan berisik. Bagikan bonusnya. Aku mau tidur.